Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk kelompok 7 ya, yang hari ini mata kuliah mekanika fluida untuk presentasi masalah drag and lift. Nah, ini istilah baru lagi nih ya. Kalian drag and lift, apa sih drag and lift itu dan apa sih digunanya di perminyakan ini, kok ada pesawat terbang nih, apa nih ininya ya. Oke, nanti mungkin akan dijelaskan oleh kelompok 7 ya. Intinya di sini lebih kepada fluida, kan ada dua ya, fluida cair dan fluida gas. Ya, mungkin ini lebih kepada fluida gas udara lebih tepatnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan kelompok 7 untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi drag and lift. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Rahmat Santosa, kemudian ada Andre Anastasi, Ahmad Dhani, dan yang terakhir ada Ferdi Aprianur. Di slide berikutnya, Andre, boleh? Yang pertama di sini ada drag, lift, weight, dan thrust. Yang pertama, drag. Drag adalah gaya yang bekerja dalam arah horizontal dan berlawanan arah dengan arah gerak maju dengan arah gerak maju kendaraan. Kemudian ada lift atau gaya angkat yang berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Kemudian ada weight, yaitu gaya berat benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian thrust, gaya yang bekerja berlawanan dengan gaya hambat. Bener, slide selanjutnya boleh. Ya, di sini ada weight. Setelah pesawat berhasil berada di udara, weight yang mempengaruhi beban pesawat itu sendiri ditambah dengan gaya gravitasi yang menarik benda pesawat untuk kembali ke tanah. Ini berkaitan dengan hukum relativitas umum Einstein mengenai gravitasi. Semakin berat pesawat, maka akan memaksa gaya sebaliknya untuk bekerja lebih keras, yaitu dengan menambah lift yang dengan kata lain menambah thrust, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin berat pesawat atau semakin besar weight-nya, maka akan semakin besar gaya dorong dan gaya angkat yang diperlukan oleh pesawat tersebut agar dapat tetap terbang. Berikutnya, thrust. Thrust adalah gaya dorong yang diciptakan oleh kinerja mesin yang mendorong udara ke belakang. Agar pesawat dapat melaju ke depan, gaya tersebut tercipta oleh kinerja mesin pesawat yang menciptakan propulsi dan mendorong pesawat. Gaya dorong ini dipengaruhi oleh hukum Newton 2 dan 3 yang mengatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kemudian ada lift. Lift adalah gaya yang mempengaruhi tentang bagaimana pesawat tersebut dapat terangkat ke udara dengan memanfaatkan gaya drag yang dihasilkan oleh sayap dan mengalirkan udara ke bagian bawah sayap, sehingga menghasilkan gaya angkat dan menerbangkan pesawat tersebut. Dengan bentuk sayap yang telah dirancang tersebut membuat kecepatan udara di atas sayap lebih tinggi daripada kecepatan udara dibandingkan bawah sayap, sehingga tekanan udara di bagian atas sayap lebih rendah dibandingkan dengan di bagian bawah sayap.
Hal tersebut mengakibatkan udara akan mengangkat pesawat ke atas. Hal ini sedikit menyinggung hukum Bernoulli yang memang menjadi dasar acuan gaya angkat pesawat. Bisa slide selanjutnya, Andre? Mungkin yang drag ini boleh Mas Andre yang mempresentasikannya. Mas Andre, dipersilakan. Ya, baik. Ini what is drag? Drag itu gaya hambat atau bisa disebut juga resistance atau berlawanan. Yaitu gaya yang bekerja berlawanan atau menghambat geraknya pesawat dengan menghasilkan gaya gesek sehingga menahan laju pesawat. Drag dapat sangat merugikan karena dapat menghambat laju pesawat, tetapi juga dapat sangat bermanfaat apabila pesawat sedang menghambat geraknya dengan menghasilkan gaya gesek sehingga menahan laju pesawat. Ya, jenis drag ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama parasit drag, yang kedua induced drag. Untuk parasit drag ini sebuah gaya hambatan yang berasal dari badan, permukaan, dan tempat sambungan pada pesawat terbang. Di sini ada form drag. Ini maksudnya form drag atau pressure drag atau juga bisa disebut dengan profile drag. Itu gaya hambat yang disebabkan oleh pemisah lapisan batas dari permukaan. Untuk skin friction drag itu gaya hambat yang disebabkan oleh gesekan suatu fluida terhadap permukaan suatu benda yang bergerak melaluinya dan berbanding lurus dengan permukaan yang bersentuhan dengan fluida. Baru ada interference drag. Itu gaya hambat yang dihasilkan oleh pencampuran aliran udara antara komponen pesawat seperti sayap dan badan pesawat atau tiang mesin dan sayap. Baru ada induced drag. Itu sebuah gaya hambatan yang terjadi akibat gaya vortex pada parasit drag. Di sini ada pressure profile. Maksudnya ini tekanan yang dihasilkan oleh komponen gaya yang teratasi karena tekanan yang bekerja normal ke permukaan di semua titik. Ada tip vortice swirling air. Itu udara yang berputar-putar. Terus ada high pressure air spills over wings tip into low pressure space above wing. Itu maksudnya udara yang bertekanan tinggi yang jatuh di atas ujung sayap ke ruang bertekanan rendah di atas sayapnya. Terus ada tip vortice drag. Itu vortisitas ujung sayap dalam pola melingkar dari udara berputar yang tertinggal di belakang sayap pada saat ia menghasilkan gaya angkat. Selanjutnya ada grafik total yang dijelaskan oleh Ferdi. Iya. Selanjutnya ini adalah grafik total drag. Nah, di grafik total drag ini ada induced drag atau merupakan gaya hambat yang terjadi karena adanya gaya angkat atau lift karena adanya perputaran aliran udara yang membelok atau biasa disebut wings vortex. Seperti yang tadi dijelaskan Andre, di sekitar permukaan sayap perputaran udara ini akan menghasilkan lift pada pesawat. Selanjutnya ada parasit drag. Parasit drag merupakan gaya hambat yang terjadi karena adanya gesekan antara permukaan pesawat. Nah, untuk parasit drag ini ada 4 jenisnya. Yang pertama seperti di slide sebelumnya, skin friction drag atau gaya hambat gesekan kulit. Yang kedua ada form drag, gaya hambat bentuk. Ketiga interference drag, gaya hambat interferensi. Yang keempat ada leakage drag atau gaya hambat kebocoran. Next, Andre. Nah, ini adalah beberapa komponen pesawat terbang. Nah, di komponen pesawat terbang ini ada horizontal stabilizer atau bidang ekor yaitu permukaan angkat kecil yang terletak di ekor di belakang permukaan angkat utama dari sebuah pesawat sayap tetap. Nah, fungsinya control pitch.
Selanjutnya ada vertical stabilizer atau fins sirip dari pesawat. Fungsinya mengontrol yaw. Ada rudder atau kemudi, mengubah arah pesawat dengan mengubah arus cairan. Selanjutnya ada elevator. Elevator itu berfungsi untuk menghasilkan manuver naik turun pada pesawat. Selanjutnya, flaps atau sirip sayap, yang jika diturunkan maka kecepatan pesawat akan menurun. Selanjutnya ada aileron atau yang digunakan untuk manuver memutar pesawat. Selanjutnya ada spoiler, sebuah permukaan kontrol penerbangan. Selanjutnya, slats adalah permukaan aerodinamis di tepi muka sayap pesawat sayap tetap. Selanjutnya ada fuselage atau awak atau biasa disebut tubuh pesawat. Selanjutnya ada kokpit atau ruang kontrol pesawat. Selanjutnya turbin engine. Ada juga wing atau sayap menghasilkan gaya angkat terhadap aliran udara. Yang terakhir ada winglet untuk mengurangi pusaran udara pada ujung sayap. Next, Andre. Nah, selanjutnya gerakan pesawat terbang. Kondisi penerbangan pengaruhi keadaan pada posisi pesawat terbang. Yang pertama, contohnya, di mana apabila nilai lift lebih besar dari wake, maka pesawat akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika wake lebih besar dari lift, pesawat akan turun. Selanjutnya, ketika drag lebih besar dari thrust, pesawat akan melambat. Sebaliknya, thrust lebih besar dari drag, maka pesawat akan berakselerasi. Nah, ini persamaan drag dan lift. CD itu sama dengan koefisien drag, dan FD sama dengan gaya hambat drag. CL sama dengan koefisien lift, dan FL sama dengan gaya angkat atau lift. Ya, selanjutnya terdapat beberapa aplikasi dari koefisien drag dan lift pada kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali yang bisa kita ambil nilai koefisien drag. Contohnya seperti pada manusia, sepeda, mobil, pohon, parasut, dan bangunan. Dan tentunya nilai koefisien drag ini dipengaruhi oleh kondisi tersebut. Contohnya seperti pada manusia, nilai koefisien drag manusia pada saat berdiri akan berbeda dibanding nilai koefisien drag manusia pada saat dia duduk. Oke, lanjut, Dre. Ya, kemudian ada gaya angkat pesawat. Nah, di sini terdapat dua persamaan di mana dua komponen tersebut berdasarkan hukum gerak kedua Newton dan aturan aljabar vektor. Yang pertama, persamaan vertikal, di mana memberikan percepatan vertikal AV, yaitu F sin dalam kurung C. C di sini adalah climb angle, dikurang D sin dalam kurung C, ditambah L cos dalam kurung C, dikurang W atau berat, sama dengan M dikali A V. Lalu kemudian ada persamaan horizontal, di mana persamaan tersebut adalah F cos C dikurang D cos C dikurang L sin C sama dengan M dikali AH. Lalu kemudian di sini terdapat definisi dorongan berlebih, di mana F atau nilai thrust yang dikurang dengan D atau drag, maka akan menghasilkan Fx. Dan muncullah dua persamaan, yaitu persamaan vertikal pertama
FEX sin C ditambah L cos C dikurang W sama dengan MAV. Sedangkan untuk horizontal tersendiri, yaitu persamaan FEX cos C dikurang L sin C sama dengan M dikali AH. Lanjut, Re. Kemudian ada rasio trust to weight, di mana rasio tersebut memiliki persamaan F per W atau trust per weight sama dengan MA per MG. Karena nilai M-nya di sini sama, yaitu massa pesawat, jadi langsung ditulis A per G. Karena gaya angkat dan gaya hambat menyatakan gaya aerodinamis, rasio gaya angkat terhadap gaya lambat merupakan indikasi efisiensi aerodinamis pesawat. Semakin tinggi nilai rasio F per W, maka kecepatannya semakin tinggi, yang mengakibatkan nilai landasnya juga naik. Dan nilai F per W jika lebih besar daripada 1,0, maka akan mendapatkan kecepatan akselerasi vertikal. Lanjut, Re. Lalu kemudian ada lift to drag ratio. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada sebuah bangun yang memiliki persamaan lift per drag atau L per D itu sama dengan CL per CD sama dengan 1 per tan A. A di sini glide angle-nya sama dengan D per H. D itu horizontal distance, H itu vertical height. Pesawat dengan rasio LD tinggi dapat membawa muatan besar untuk waktu yang lama dengan jarak yang jauh. Oke, bisa dilanjut, Bre. Ya, berikut merupakan video di mana pesawat akan mengalami pendaratan. Ya, di sini yang mempengaruhinya adalah flap dan spoiler, di mana flap sendiri merupakan panel yang dapat digerakkan di tepi belakang sayap yang digunakan untuk meningkatkan gaya angkat atau lift pada kecepatan rendah. Flap digunakan selama lepas landas dan mendarat. Mungkin untuk pembahasan spoiler bisa dilanjut oleh Ferdi. Ya, untuk spoiler itu adalah alat yang secara sengaja mengurangi komponen lift dari sebuah airfoil dengan cara yang terkendali. Atau spoiler ini biasa disebut pelat di permukaan atas sayap yang dapat diperpanjang ke atas ke aliran udara untuk merusak aliran arus. Dengan demikian, spoiler membuat stall terkontrol di bagian sayap di belakangnya, sehingga sangat mengurangi daya angkat bagian sayap tersebut.
Baik, untuk jet engine brake, pengereman mesin jet, namanya ini biasa disebut thrust reversal atau reserve thrust. Itu artinya pembalikan dorong atau bisa disebut juga dorong mundur. Ialah pengalihan sementara daya dorong mesin terbang pesawat terbang sehingga bertindak melawan gerak maju pesawat, memberikan perlambatan. Sistem pembalik daya dorong ditampilkan pada banyak pesawat jet untuk membantu memperlambat sesaat setelah mendarat, mengurangi kausan pada rem, dan memungkinkan jarak pendaratan yang lebih pendek. Tahukah Anda? Coba dulu di play. Di sini pada saat mendarat dan seperti berulang, pesawat membuka sayap dengan sudut tertentu untuk mereduksi kecepatan sesuai kebutuhan dan memperbesar drag agar dapat pendaratan yang terkontrol. Desain pada pesawat juga dibuat dengan memanfaatkan prinsip yang ada pada burung elang. Salah satunya yaitu winglet atau sharklet. Lekukan kecil pada ujung sayap pesawat yang bentuknya meniru desain pada burung elang dan untuk manfaatnya sendiri. Dan untuk kekurangannya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 7. Oke, selanjutnya silakan jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Pak, Atau saya mungkin ingin bertanya, Pak. ya, silakan. Sumut. Sebenarnya saya ingin memastikan sih, dari presentasi barusan kan yang saya cermati, kalau dalam drag and lift ini, yang itu titik aerodinamis itu diperlukan kan, Pak? Ya, Untuk benar. mengangkat pesawat. Jadi itu kalau misalnya pesawatnya kan tadi pesawat Boeing kayaknya. Tapi kalau misalnya untuk helikopter, apakah persamaan barusan itu bisa dipakai juga atau untuk helikopter itu beda juga persamaannya? Ya, oke. Jadi ya, terima kasih. Jadi sebenarnya di sini ya di sini bukan membahas tentang pesawatnya, tapi memang materi yang saya berikan lebih ke pesawat gitu. Tapi bukan berarti pertanyaan Smith salah, tidak. Saya hanya ini. Jadi di sini saya hanya meluruskan saja. Di sini kita membahas tentang drag and lift-nya ya. Jadi mana sih yang dipakai untuk teknik perminyakannya gitu ya. Kalau yang materi 1 sampai 6 kemarin kita lebih banyak membahas tentang fluida cair ya, ada sih fluida gas tapi sedikit ya. Nah di sini saya sedikit membahas satu materi ya, membahas tentang fluida gas atau fluida udara lah, lebih tepatnya ini udara lah gitu ya, 1,2 kg per meter kubik kan untuk masa jenisnya ya. Jadi di sini nah kebanyakan rumus-rumusnya itu yang teraplikasi pada pesawat terbang ya. Jadi makanya di sini slide-nya lebih banyak pesawat terbang. Tapi pertanyaan Smith tadi tidak salah, maksudnya nanti akan saya jawab juga. Jadi di sini kita akan fokus ke persamaan-persamaan tersebut yang ada kecepatan, yang ada massa, yang ada gaya dan yang sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ini untuk penjelasan tentang materi ini ya. Sama nanti untuk materi ini 7 8 ya. Mach number ya. Kalau misalnya kita kenal nanti Reynolds number itu untuk cairan, yang Reynolds number ya, yang di materi kelima aliran dalam pipa ya. Nanti Mach number ada khusus itu untuk kecepatan udara ya. Nah, seperti itu. Untuk fluida gas maksud saya yang udara gitu. Oke.
Mungkin gini, jadi kalau tadi pertanyaan adalah apakah sama di rumus yang digunakan ketika ini pesawat ini kan Boeing lah. Ya. Kalau yang tadi itu helikopter ya, itu jelas berbeda. Ya, yang pertama karena kalau helikopter hanya membutuhkan gaya angkat, dia tidak membutuhkan apa namanya ya, kecepatan dari pesawat itu sendiri. Maksudnya dalam artian di darat ya. Coba lihat contoh yang paling bawah itu yang lift to drag ratio ya. Kalau nggak salah slide ke yang terakhir itu. FM per A itu. Coba yang terakhir. Jadi kan ada di materi keempat kalau nggak salah, ada kan saya membahas sedikit tentang bawahnya lagi. Ya itu. Ya, 15. 16. Ya, trust to wake ratio. Jadi kalau misalnya yang di materi keempat itu ada kan saya membahas sedikit tentang pesawat terbang ya. Tapi itu adalah materi SMA yang saya bahas. Nah, ini lebih tepatnya lanjutannya ya. Jadi ternyata pesawat terbang itu terbang tidak hanya berdasarkan sumbu X, tapi juga berdasarkan sumbu Y. Ya, jadi 2 dimensi ya, lebih tepatnya seperti itu. Coba kembali ke sebelumnya slide 15. Sebelumnya. Nah, makanya di situ equation-nya ada 2 tuh. Ini saya ngambil dari slide-nya NASA, equation vertikal dan horizontal. Ya, vertikalnya sekian, horizontalnya sekian. Nah, jadi ya dia bisa bergerak ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y. Jadi 2 ya. Oke, ke bawah silahkan. Tadi ada 4, slide 16. Ada 4 gaya, drag, lift, thrust, sama wake. Ya, drag sama yang X itu adalah drag sama thrust. Thrust itu gaya dorong ya. Gaya thrust itu gaya mesin lah kalau kita bisa bilang, gaya mesin. Sedangkan drag itu gaya hambat. Drag tidak akan terjadi kalau thrust tidak ada. Ya, kalau misalnya dia dalam keadaan diam ya drag nggak ada ya seperti itu. Tapi yang selalu ada adalah gaya wake, gaya berat karena ada gravitasi bumi di situ. Wake sama dengan M kali G ya di situ ya. Nah, itu ada rasio thrust to wake ratio ya. Jadi ada hubungannya antara gaya dorong dengan gaya berat. Apa hubungannya rasionya? Jadi seperti ini yang saya baca dari slide 16 ini ya. Makanya ini beda dengan helikopter yang saya bilang tadi. Helikopter mungkin udah beda lagi untuk rumus gimana cara dia bisa terbang ya. Rasio sama dengan F per W ya, sama dengan F-nya itu adalah thrust per weight ya, berat, sama dengan M dikalikan A per M dikalikan G. Karena M-nya di situ sama, jadi saya coret. Ya, jadi dicoret kok saya coret. Jadi dicoret di situ ya. M-nya dicoret, jadi cuman ada A sama G. Ya, jadi rasio untuk thrust to weight, thrust itu gaya dorong, rasio gaya dorong atau kecepatan pesawat terhadap beban pesawat itu sendiri ya, itu adalah A dibandingkan G. A itu apa? A itu adalah percepatan dari mesin pesawat. Percepatan dari mesin pesawat itu sendiri ya. Kalau G itu apa? G itu adalah gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu kan kita udah tahu nilainya. Kalau nggak 9,8 ya 10 ya. Tapi bisa saya gunakan 10, tapi katanya yang paling tepat 9,8 sekian gitu. Ya nggak apa-apa. Kita gunakan yang mudah dulu aja, 10 anggaplah seperti itu ya. G itu 10. Nah, A ini berapa? A ini bebas. Nah, kita lihat ada tulisan warna biru di bawah situ ya. High F per W sama dengan high acceleration sama dengan high climb rate. F per W, thrust wake sama dengan thrust wake itu F per W sama dengan A per G kan tadi. Kalau misalnya F per W atau nilai A per G-nya itu lebih dari 1, maka pesawat akan meluncur atau meluncur ya. Ini masih di darat ya. Maka akan berjalan ke depan. Kenapa? Karena tenaga thrust-nya itu lebih besar dari wake-nya. Itu pasti ya. Jadi misalnya kalau G-nya 10, maka secara logika A-nya di atas 10 atau di bawah 10. Supaya pesawat ini bisa jalan.
Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira A-nya ini di atas 10 atau di bawah 10? Kalau nilai yang dibutuhkan sama dengan lebih dari 1, ya, maka A-nya harus lebih dari 10 atau 11. Bisa dibilang percepatannya harus 11 meter per second kuadrat. Karena 11 bagi 10, 1, sekian kan, 1,1 sekian lah gitu. 12 apalagi. Tapi kalau misalnya A-nya aja 9, 9 dibagi 10, 0,9. Apakah 0,9 di atas 1? Tidak. Jadi kalau misalnya rasionya 0,9, maka mesin jetnya kurang ngangkat. Ceritanya seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu terkait thrust to wake ratio. Jadi ada hubungan antara gaya dorong dengan gaya berat. Ya, oke. Yang bawah, silakan yang ke-17. Nah, di sini lift to drag. Nah, lift to drag. Jadi thrust to wake ratio, ini lift to drag ratio. Lift gaya angkat, drag gaya hambat. Ya, ketika ingin mengangkat satu pesawat, ya, di sini ternyata lihat yang tulisan warna biru itu distance sama height, ya. Jadi dibutuhkan satu landasan pacu, ya, D. Sedangkan H itu adalah height-nya atau ketinggiannya, ya, minimal berapa gitu, ya. Jadi, ya, inilah yang bukan standar ya, dasar berapa panjang laju, berapa panjang lintasan laju paju untuk pesawat terbang, ya, seperti ini. Lift to drag. Dragnya dihitung, gaya angkatnya juga dihitung, ya. Sehingga di situ distance height, ya, D per H, CL per CD. Mana nih CL per CD yang mana? Yang sebelumnya di slide 13. Lihat di slide 13. Atau enggak dibalik gitu ya, jadinya D per H. Nah, ini CD per CL, ya. Koefisien drag, CL, koefisien lift. Ya. Apa saja? Coba lihat ke bawah 14 ya, 14. Nah, ini macam-macam, ada orang naik sepeda di situ. Mungkin bisa diperbesar dulu di zoom di kanan bawah lebih dari 100%. Ya boleh seperti ini. Bikes itu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, itu ada gaya orang naik sepedanya santai, ada orang nunduk seperti, makanya kalau orang balapan sepeda kan dia kok gayanya seperti itu ya. Nah, ternyata itu bisa untuk memperkecil gaya drag atau gaya hambat sehingga kecepatan dari satu objek itu lebih cepat. Ya. Ini juga yang person ketika dia standing ya, itu gaya hambatnya lebih besar daripada dia sitting atau duduk ya. Makanya ninja Naruto itu larinya begitu kan ya, gayanya yang tangan di belakang kan dan agak bungkuk ya. Ya, itu seperti itu ya. Fun sense lagi ya, tapi benar ya seperti itu. Ya, karena apa? Kalau misalnya dia larinya seperti itu, yang dibaca hanya lingkar kepala aja. Sama seperti ketika ketika kalian naik motor dalam posisi normal, ya, motor dengan MotoGP, kalian merasakan kalau ada angin ya, kalian merasakan bahwa angin tersebut menerpa badan kalian. Karena posisinya tegak seperti ini, ya kan? Tapi beda dengan MotoGP yang seperti sepeda, ya. Dia nunduk banget sampai ridernya nempel di tangki bensin itu kan. Nah, tapi yang dibaca yang gaya hambat akan akan berkurang. Kenapa? Karena yang dikenakan gaya hambat itu adalah helmnya, dan helm tersebut licin sehingga gaya dragnya kecil, ya, seperti itu, ya. Jadi lebih kecil gaya dragnya sehingga bisa mempercepat objek tersebut, ya. Itulah fungsinya sayap pada Formula One, F1, ya. Jadi ada mode-modenya. Intinya gimana caranya supaya bisa menyatu dengan aliran fluida tersebut, ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan sedikit dari saya. Silakan, ada yang menanyakan lagi? Bisa bertanya ulang nggak, Pak? Silakan. Kan tadi saya juga yang kurang nangkap, kurang fokus juga.
Saya Nggak bingung apa-apa. Pak, kalau ini dialihfungsikan dalam industri migas, ini drag and lift ini condong pada upstream ke atau downstream? Terus padahal apa drag and lift Eh, ini di Ya, benar. Jadi gini, sebentar, upstream atau downstream. Downstream yang ke produksi ya. Saya soalnya bukan orang teknik perminyakan ya. Downstream ke industri ya. Upstream ya Pak? berarti yang di rig-nya ya, kalau tidak salah ya, gitu ya. Ya, Ya Pak. jadi gini, waktu itu ada kakak kelas kalian diskusi kita terkait tentang oil rig design. Oil rig design, ya, di mana oil rig itu kalau nggak salah temanya itu dia masang di tengah laut gitu ya, tengah laut. Jadi tapi dia ngedesain, dia pakai aplikasi, saya lupa aplikasinya apa. Jadi dia ngedesain seperti itu. Nah, ketika mendesain seperti itu ada gaya drag dan ada gaya drag lebih tepatnya ya. Gaya lift kan gaya angkat ya, gaya drag dan lift ya. Gaya drag itu adalah kalau dalam industri perminyakan atau industri migas yang gaya drag ini, salah satunya adalah ketika memasang atau membuild atau membangun atau merancang satu oil rig design itu di dalam laut lepas pantai gitu. Situ kan ada ombak, ada ya ombak yang sangat-sangat besar. Nah, itu adalah gaya drag. Ketika menghantam kaki-kaki oil rig itulah ya. Apakah kaki-kaki ini kuat? Ya, apakah kaki-kaki ini kuat atau tidak? Nah, jadi gaya dragnya itu dari ombak tersebut. Ya, memang tidak ada kenaan langsung, bukan di bagian dalam pipa, tapi ini yang berhubungan dengan environment luar dari oil rig tersebut, oil production tersebut. Ya, jadi mungkin itu salah satu bukan fungsi pelajaran untuk yang di drag, aplikasi untuk yang di drag tersebut. Sudah saya tangkap. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, oke, sama-sama, Smith. Oke, silakan yang lain. Ya, jadi untuk materi hari ini itu lebih kepada drag and lift, rumusnya CD dan CL tadi itu, ya. Lalu yang ya benar CD dan CL ini ya, mohon difokuskan di sini ya, sama yang gaya angkat pesawat terbang. Sama seperti tadi ya, sebenarnya kalau pesawat terbang itu hambatannya di udaranya, tapi kalau misalnya di perminyakan itu hambatannya dari ombaknya untuk yang oil rig design. Sampai bisa disimulasikan seperti itu, kok saya lupa nama aplikasinya apa waktu itu, malah saya yang menyebutkan nama aplikasinya itu, cuman saya lupa apa. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait hal ini? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup untuk kelompok 7. Ya baik Pak, terima kasih atas tambahan penjelasannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Demikian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.